Iya, Kayaknya sudah direkam, Pak. bisa dimulai, Bu. Oke, bismillah. Oke, silakan, Pak. Assalamualaikum, Bu Yuni. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Ijransah? Alhamdulillah, Hmm. saya baik, Bu. Maaf telah mengganggu Ibu nih. Tidak apa-apa, Pak. Insya Allah tidak merasa terganggu. Ada apa ini, Pak? Apa yang bisa saya dengarkan ini, Pak? Jadi begini, Bu, saya ingin bercerita sama Ibu sedikit tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Mengenai murid-murid saya, Bu, yang kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Kalau Hmm. saya kalkulasikan, murid saya itu hanya mengerjakan sekitar 50% dari semua murid saya, Bu. Oh, ya, ya, ya. Jadi apa ini yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini nantinya? Saya ingin mengharapkan, Bu, setelah kita bercerita ini nanti, saya ingin mendapatkan solusi dari Ibu, dari permasalahan saya, tentang antusias murid-murid saya belajar dengan saya secara khususnya, Bu. Oh ya, berarti respon murid terhadap pembelajaran yang Bapak lakukan ya. Kalau boleh saya tahu ini Pak, materi yang Bapak bawakan itu materi apa ya Pak? Terus sudah berapa lama ini terjadi Pak? Eh, Materi yang kami pelajari itu tentang deskriptif teks, Bu, dan sudah ada 4 kali pertemuan. Oh ya ya. Tadi Bapak katakan mereka kurang antusias ya, Pak, dan, mengerjakan tugasnya itu hanya 50% dari keseluruhannya. Benar begitu, Pak? Iya, iya, Bu. Nah, oke, saya coba mau bertanya kembali, kira-kira apa saja yang membuat murid-murid Bapak ini tidak antusias? Kalau saya ingat kembali, hal yang kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya sedikit membosankan, Bu, dan Mmm, selalu menonton. Saya selalu meminta murid membayangkan benda-benda yang mhm. sedang kami bicarakan, hanya sekedar membayangkan. Saya rasa mereka kurang memahami apa yang saya sampaikan, Bu. Gitu, Bu. Oh, iya iya. Oh, baiklah. Eee, Jangankan murid ya, Pak, kita sendiri aja kadang kalau sebagai guru, kalau terus-terusan diberi hal-hal yang berulang kali gitu, tentu kita akan bosan ya, Pak. Apalagi itu hal yang belum kita pahami gitu. Jadi kan, Bapak kan sebenarnya sudah paham mengenai karakter murid-murid Bapak bagaimana. Kira-kira apa saja yang dapat membangkitkan minat murid-murid Bapak saat ini ketika belajar? Menurut saya antusias murid-murid ingin pembelajaran yang asli tentunya, Bu, tidak monoton, kemudian dibahas langsung dah terdapat bendanya nyata dan langsung kompleks gitu, Bu. Iya, kalau itu, saya sependapat dengan Bapak, karena kalau sudah katanya pembelajaran kontekstual itu ya Pak, anak-anak pasti lebih, memahami, lebih merasa dekat dengan kenyataan ya Pak ya, Iya, yang Bu. berada di sekitar kita. Jadi kita anak-anak itu bisa lebih paham kalau langsung ya Pak ya. Iya. Tapi Pak, itu sudah luar biasa ya Pak, Bapak ingin membuat contoh-contoh, eee, seperti, menampilkan atau menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita gitu kan Pak. Misal Iya, iya, Bu. iya kan? Nah itu, saya rasa juga sudah menimbulkan antusias, kepada anak-anak. Selain mencontohkan benda-benda yang ada di sekitar kita, kira-kira apa lagi, Pak, yang bisa menimbulkan antusias anak, Pak? Eee, Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Saya mencontohkan percakapan
dengan bahasa Inggris ke dalam kehidupan nyata supaya murid langsung dapat praktek, ditambah lagi Bu atas ice breaking atau game education supaya murid-murid saya itu menarik Bu. Iya Kak, betul saya sudah membayangkan siswanya pasti senang luar biasa itu ya Pak. Kalau Bapak melakukan ice breaking, ice breaking itu kan ada unsur game-nya, kemudian diajari lagi langsung praktik berbicara, gunakan bahasa Inggris itu tadi ya kan Pak. Mereka pasti akan semangat sekali tuh Pak, dan antusias, luar biasa Pak. Kemudian untuk masalah meningkatkan antusias tadi, meningkatkan antusias belajar, saya tadi menangkap bahwasanya hanya 50% siswa yang mengerjakan tugas. Biasanya itu penyebabnya apa ya, Pak? Saya rasa Bu mungkin karena tugasnya terlalu banyak, mereka tadi kan tidak paham belajarnya, juga tidak asik gitu. Hasilnya mereka tidak mengerjakan tugas yang saya berikan ya Bu. Iya ya. Ya Pak, Bapak nih saya mau nanya lagi, ketika mengajar tentunya menggunakan sumber belajar kita kan Pak, kira-kira Bapak menggunakan sumber belajar apa saja nih Pak? Itu dia Bu, saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu, itu yang saya bagikan. Oh, buku teks ya Pak ya. Nah, buku teks itu, yang sudah 3 tahun ya Pak, 3 tahun yang lalu pengadaannya. Kira-kira selain buku teks, sumber belajar lain apalagi Pak yang bisa Bapak, gunakan agar anak-anak lebih memahami? Menurut saya banyak ya Bu, seperti bisa melihat video di YouTube, Iya. kemudian dari artikel di blog atau kegiatan ketika ada yang berhubungannya dengan lingkungan sekitar ya Bu, gitu Bu. Iya. Iya Pak, menurut saya itu betul, betul sekali yang Bapak katakan itu, ternyata banyak juga yang bisa Bapak pakai ya Pak sebagai sumber belajar, bagaimana dengan kemudian bagaimana dengan petunjuk, latihannya Pak? Sudahkah Bapak, sediakan? Jadi itu saya langsung saja menjelaskan dan memberi tugas Bu. Oh, jadi penjelasannya, dari Bapak langsung gitu ya, Pak? Iya, Maksudnya, murid-murid tadi mendapat petunjuk itu langsung dari Bapak atau Pak? iya, iya Bu, gitu Bu. Nah, kalau sudah Bapak lakukan, terus Bapak sudah mengkonstruksikannya ke anak-anak itu, petunjuk Bapak ucapkan, atau ada juga Bapak tampilkan secara tertulis kah atau di slide kah gitu, Pak? Kebetulan saya ucapkan saja Bu. Oh, jadi Bapak, hanya ucapkan saja. Kalau cuma diucapkan saja, kira-kira, semua anak-anak itu akan mendengarkan atau tidak, Pak? Itulah Bu, mungkin salah satunya karena tidak terdengar oleh mereka. Iya, saya rasa juga seperti itu ya, Pak. Mungkin, mereka tidak semuanya mendengar petunjuk dan langkah-langkah pengerjaannya karena tidak mendengar jadinya tidak memahami ya, Pak, ya. Iya Bu, iya Bu. Kalau seperti itu, kira-kira ke depannya harus bagaimana, Pak? Oh iya Bu, jadi saya baru ingat saya harus membuat LKPD di setiap pembelajarannya, gitu Bu. Oke, wah LKPD ya, Pak. Kira-kira LKPD ini memberikan kontribusi apa sih, Pak, terhadap pembelajaran kita di kelas? Eh, Agar anak-anak lebih terperinci tugasnya Bu, kemudian paham Mmm, apa yang saya sebutkan, ya. tertulis Bu di kertas tersebut. Jadi mereka bisa baca kembali apa yang saya sampaikan. Wah, iya iya iya, Kak. Saya rasa juga begitu ya, karena kita juga udah tahu ya, Pak, kebutuhan belajar anak-anak itu kan berbeda-beda dan saya yakin Bapak sudah melakukan identifikasi
kebutuhan belajar anak. Jadi kalau misalnya anak yang, suka visual mungkin LKPD-nya nanti bisa diberi, gambar warna-warni yang lebih menarik gitu ya, Pak. Kemudian anak-anak yang memang suka membaca atau yang suka audio, nanti dikasih video dari penjelasan mereka. Seperti itu Ya. ya, Pak. Nah, sekarang coba, boleh tidak Bapak ceritakan kembali rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Rencananya Bu, sepertinya tahap yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, ditambah dengan sumber belajar dari YouTube. Karena kan anak-anak di zaman sekarang suka buka YouTube kan Bu, Iya, agar Pak. saya menggunakan benda nyata dan Ya. yang ada di sekitar. Yang kedua, saya memberikan tugasnya jangan terlalu banyak ya Bu, supaya tidak Mhm. membebankan lagi bagi anak. Istilahnya kan Ya. pembelajaran itu harus diferensiasi. Sekarang ini Mhm. supaya anak murid itu tidak terpaksa dari apa yang saya Ya. berikan, misalnya saya nantinya membuat tugas uh, membebaskan dari kategori membebaskannya dalam kategori bebas di sini dapat berupa laporan digital Bu, video misalnya, Ya. yang lainnya. Jadi saya memberikan pilihan mana yang mereka suka, bentuk dari tugas yang mana yang kira-kira nanti uh, yang bisa mereka saya rencanakan nantinya Bu. Iya. Berarti dalam bentuk pengumpulan tugasnya bebas ya, Pak, tapi tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Oke, Ya, itu, bagus sekali ya, Pak, saya tunggu ya, Pak, itu rencana pelaksanaannya. Nanti, Bapak kasih saya kabar bagaimana hasilnya. Namun, seperti yang udah kita ketahui kan, Pak, semua itu dapat terlaksana jika, apabila kita, memiliki komitmen untuk melakukannya. Komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tadi, apa yang akan Bapak lakukan? jadi Bu, saya berkomitmen insya Allah akan membuat modul ajar yang menyenangkan menggunakan beberapa sumber belajar untuk mengeksplorasi murid agar menjalankan yang namanya merdeka belajar gitu Bu. Saya akan membuat murid saya senang dan mengeksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan gitu Bu. Kemudian saya akan serahkan kepada mereka untuk memilih sumber belajar yang menarik lah untuk mereka supaya lebih mudah paham gitu. Oh, iya. Alhamdulillah, saya yakin, Pak, kalau gurunya saja sudah berkomitmen seperti itu, maka pembelajarannya akan berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah Bu, insya Allah. Iya, ya amin ya. Sekarang saya mau tahu lagi nih Pak, saya mau tanya, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang sejenak ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa termotivasi dan mendapat dukungan sehingga membuat saya percaya diri untuk kedepannya, untuk melaksanakan apa yang saya rencanakan setelah ngobrol dengan Ibu. Ya, alhamdulillah kalau begitu Pak, saya juga, senang ya kalau Bapak juga sudah termotivasi dan merasa lega ya Pak. Saya tunggu, nanti cerita selanjutnya bagaimana, bagi-bagi dengan saya apa hasilnya ya Pak ya. Iya Bu, iya Bu, insya Allah Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas dukungannya dan penjelasannya dan solusinya Bu. Iya Pak Ijaz. Assalamualaikum Bu. Ya sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya Pak? Ya, masuk kita Nanti yang kedua ya. giliran Pak ya Pak. Ya. Oke. Oke dari Bapak. Bentar ya. Assalamualaikum Bu Yunim. Waalaikumsalam Pak Ijran. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu siang ini. Sama-sama Pak. Kita akan coaching sebentar nih Bu. Ibu ingin berbicara tentang apa siang ini? Jadi kan Pak,
Saya mau cerita sedikit nih sama Papa. Sekolah kami ini kan baru tahun ini nih Ya, menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kebetulan saya ini sebagai wakakurikulum ingin ya. membantu rekan-rekan saya untuk dapat memahami tentang kurikulum Merdeka ini, terutama yang mengenai ini Pak, mengenai P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Sebagaimana kita ketahui kalau P5 ini tidak ada kan Pak di kurikulum 13. Jadi saya dan rekan guru lainnya ini masih susah untuk menjalankan nanti karena belum paham gitu Pak. Oh, oke Bu. Jadi Ibu ingin bisa memahami P5 ini dan bisa berbagi untuk melaksanakan dengan kawan-kawan di sekolah gitu, Bu? Iya Pak, betul sekali Pak, seperti itu. Apa yang ingin, Ibu dapat dari percakapan ini nantinya? Ya, pastinya yang saya ingin dapatkan dari percakapan ini nantinya solusi. Solusi apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengetahui dan berbagi dengan rekan guru lain dalam melaksanakan P5 ini nantinya, Pak. Misalnya, apa proyek yang harus kami buat dan berapa proyek yang harus kami buat nanti, gitu, Pak. Oh begitu, Bu. Ya. Berarti ingin mengetahui bagaimana melaksanakan P5 di sekolah Ibu. Eee, Kira-kira nih, apa yang Ibu pahami tentang P5 sekarang? Nah, jadi yang baru saya pahami mengenai P5 ini, eee P5 ini kan mengenai project ya, Pak, yang di mana itu ada temanya itu misalnya, ada tema kewirausahaan, ada bangunlah jiwa raga. Nah itu dan di setiap mapel tuh harus ada P5-nya. Namun saya ini masih bingung gitu, bagaimana cara kerja P5 ini? Maksudnya bagaimana mengintegrasikannya dalam, pelajaran gitu. Sekilas yang saya tahu itu P5 itu, ada yang dilakukan setiap minggu, ada juga yang dilakukan di akhir semester gitu. Oh gitu ya, Bu. Jadi apa yang Ibu butuhkan untuk mendapatkan atau memahami dan melaksanakan P5 ini, Bu? Nah jadi yang saya butuhkan sebenarnya sumber belajar, baik, atau tempat mencari informasi mengenai P5 ini gitu. Sumber belajar yang mantap gitulah, Pak. Bagaimana dalam nanti mengaplikasikannya gitu. Dari mana saya mendapatkan sumber belajar gitu, Pak. Jadi gitu, Bu, ya. Jadi, Iya. jadi sumber belajar atau informasi apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan, eee, saya pikir ya Pak, saya itu bisa belajar dari guru yang di mana guru tersebut ini di sekolahnya sudah melaksanakan kurikulum Merdeka dan juga sudah melaksanakan P5 ini, Pak. Lalu kira-kira nih, bagaimana maksud cara belajar dari sekolah lain? Maksudnya bagaimana Ibu mendapatkannya? Iya, maksudnya itu Pak, mereka itu kan sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, sudah melaksanakan P5. Jadi itu tentunya mereka kan sudah paham, tentang P5 ini dan tahu cara melaksanakannya, serta, sudah memiliki project yang telah mereka buat. Jadi saya itu maksudnya inginlah mendapat ilmu gitu dari mereka gitu. Oh, baik, Bu. Lalu apalagi nih sumber yang bisa Ibu manfaatkan untuk mendapatkan pengetahuan tentang P5 ini? Eee, jadi saya pikir, selain mencari informasi dari guru yang sudah di sekolahnya melaksanakan P5 tadi, bisa juga sih saya mencari, informasi-informasi mengenai P5 di internet atau di video-video yang ada di YouTube, seperti itu, Pak. Eee oke, Bu. Lalu, kira-kira nih bagaimana dengan guru-guru lain? Tadi kan yang belum paham, maksudnya, maksud saya bagaimana cara mengimbaskannya ini, eee, P5 ini? Mhm. Iya, Pak. Jadi kalau untuk guru lain cara saya mengimbaskannya ini dengan cara sosialisasi, eee, se Oh.
kan Pak, secara sosialisasi atau juga secara individu gitu Pak. Kita berbagi praktik baiknya kepada mereka itu seperti itu, gitu. Oh, berarti bisa praktek baik, berkelompok atau individu ya, Bu. Lalu bagaimana, Ibu bisa melakukannya itu? Maksudnya belajar dari guru sekolah lain dulu atau, dan dari internet atau YouTube, maksudnya bagaimana? Oh ya, jadi kalau saya nih ya Pak, saya inginnya itu saya mau menelpon dulu, menelpon guru atau teman sejawat saya yang, sudah melakukan P5 tadi, yang di sekolahnya sudah ada menjalankan kurikulum merdeka, kemudian menanyakanlah bagaimana sekolah mereka itu memulai melaksanakan kurikulum mereka, terutama tadi P5-nya. Kemudian, setelah saya sudah mendapatkan masukan-masukan dari guru tadi, ataupun saran-saran, ataupun ilmu dari, beliau, setelah itu baru saya mencari referensi-referensinya lagi dari internet ataupun dari YouTube, gitu, Pak. Oke. Oke, Bu. Jadi, berarti dari apa ya, dari guru-gurunya dan juga dari YouTube atau dari internet. Kira-kira kapan nih, bisa dilaksanakan? Saya rasa dalam minggu inilah, Kak, langsung saya belajar. Karena, waktu P5 juga sudah harus dilaksanakan. Oke, baik, Bu. Kita ini, Bu, sudah di ujung diskusi nih, Bu, ya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita nih, percakapan kita ini? Oh ya, jadi yang saya dapatkan itu di awal saya bingung tadi kan, Kak, saya harus mulai dari mana gini kan. Terus apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, tapi sekarang saya, sudah tahulah apa yang harus saya lakukan atas masalah saya ini. Saya jadi tahu apa yang saya kerjakan dan bagaimana saya mengimbaskannya nanti kepada guru lain. Oke, Bu. Kalau begitu kita ketemu lagi bulan depan ya. Saya mau mendengar bagaimana hasil pembelajaran Ibu dengan rekan-rekan lain. Seperti apa nanti hasilnya? Saya penasaran sekali. Ya Kak, nanti minggu bulan depan ya kita ketemu lagi, insya Allah saya akan mencoba semaksimal mungkin P5 saya nanti di sekolah saya, dan saya juga meminta doanya supaya berhasil ya Pak. Ya, Bu, ya, Dan Bu. saya juga, ucapkan terima kasih Kak atas waktunya dan atas, sarannya setelah memberikan, informasi yang, sangat bagus kepada saya Pak. Baik, Terima Bu. kasih. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Iya Pak, sama-sama Pak, saya juga Ya, terima semoga kasih. sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa meninggalkan Bu ini ya. Apa Pak Ijran sudah selesai ya Pak? Iya, udah selesai Bu. Oke, sebentar saya matikan rekamannya dulu ya Pak ya.